Pemirsa, konflik yang berkepanjangan terjadi di Timur Tengah. Setiap harinya, Paus Fransiskus melakukan pemanggilan telepon kepada Komite Darurat Gereja Katolik di Gaza untuk sekedar menanyakan kabar dan kondisi di sana. Namun perkataan Paus yang menderita pneumonia dan dirawat di rumah sakit pada saat itu memberikan pesan terakhir yang disampaikan beliau sebelum tutup usia. Jangan takut, saya menyertaimu. Tetaplah sehat dan tetaplah teguh dalam imanmu. Dan pemirsa, sudah bersama kami di studio TV One Irfan Maulana selaku analis Timur Tengah TV One. Selamat pagi Pak Irfan. Pagi. Ya Pak Irfan, kita ketahui bahwa di masa akhir hidup Paus Fransiskus, beliau terus menyerukan untuk menghentikan begitu serangan yang dilakukan oleh Israel, genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Sebenarnya bagaimana Anda melihat konflik antara Palestina dan juga Israel saat ini? Begini, sementara kita bicara soal posisi Paus ya dan Gereja Katolik atau Vatikan dalam soal isu Palestina dan Israel. Poin saya tentang Paus, kita semua ikut berduka cita atas wafatnya Paus Fransiskus, tokoh pemimpin Gereja Katolik di dunia yang kita ketahui menunjukkan sikap terbuka dan terang-terangannya berpihak kepada kemanusiaan, berpihak kepada bangsa-bangsa, kaum yang tertindas. Dan dalam hal ini khususnya bangsa Palestina yang selama puluhan tahun menghadapi penindasan penjajahan dari Israel. Poin yang harus diketahui bahwa di era Paus Fransiskus ini Vatikan mengakui kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Dan ini adalah berkat peran Paus Fransiskus. Jadi sebetulnya sudah bisa kita duga kenapa Paus menunjukkan sikap terang-terangan terbuka simpatinya ke Palestina. Seperti tadi beliau menyatakan, dikutip ya tadi, menyatakan bahwa yang terjadi di Gaza itu bukan perang, tapi adalah kekejaman, itu adalah kebrutalan. Sebetulnya di situ juga ada kalimat lain yang tidak diungkapkan tadi di pemberitaan, bahwa Paus juga menuntut adanya penyelidikan telah terjadinya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, yang itu memang sudah direspon dunia. ICC sudah mengeluarkan keputusan tentang penjahat perang terhadap Netanyahu, dan begitu juga masyarakat internasional. Kemudian Mahkamah Internasional juga sudah menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Palestina, khususnya tepi barat dan Gaza, itu adalah ilegal. Dan Israel harus angkat kaki dari seluruh wilayah yang diduduki di tanah Palestina. Jadi sebetulnya sikap positioning Paus ini clear. Memang dia sejak dalam pikirannya, memang dia sudah berpihak pada orang yang ditindas. Dan khususnya bangsa Palestina. Yang terutama sejak munculnya peristiwa Gaza yang kemarin, beliau menyatakan terang-terangan. Dan saya kira juga ini sebetulnya menunjukkan ekspresi pada umumnya masyarakat Katolik dunia ya. Jika kita lihat dalam peta polarisasi di internasional pro kontra Palestina, kita melihat banyak justru malah suara-suara lantang menunjukkan dukungan pada bangsa Palestina disampaikan oleh banyak negara yang mayoritas Katolik. Di Eropa kita ketahui Irlandia, Spanyol. Irlandia terutama paling terang-terangan ya. Dari sejak awal mereka menunjukkan sikap kerasnya yang membuat berang Israel. Begitu juga Spanyol yang baru-baru ini membatalkan rencana pembelian alutsistanya ke Israel yang bikin Israel juga marah-marah. Dan Spanyol juga termasuk negara yang sudah mewakili Palestina dan Irlandia. Dan kita lihat sendiri secara masif dukungan dari negara Amerika Latin terhadap Palestina. Dari Meksiko, Kuba sampai ke paling selatan Chile. Kita lihat mereka bersuara paling keras. Venezuela, Bolivia, kemudian Kolombia dan lain-lain. Jadi sebetulnya yang disampaikan Paus itu sebetulnya juga mewakili mainstream pikiran, perasaan dan kepedulian masyarakat umumnya, masyarakat Katolik global ya. Terutama negara-negara atau bangsa-bangsa yang juga telah mengalami masa-masa penindasan dan penjajahan. Punya sentimen solidaritas yang sama. Ini soal isu kemanusiaan, bukan soal agama. Soal agama lagi, melainkan soal isu kemanusiaan. Kemudian kita melihat tidak hanya Paus begitu. Negara-negara barat juga terus menyerukan. Kemudian sebenarnya bagaimana respon dari Zionis ini atas kritik keras yang dilakukan Paus? Ya begini, seperti kita dengar informasi bahwa Israel sebagai
sebagai ekspresi sikap tidak hormatnya kepada paus yang pro perdamaian ini, Israel tidak mengirimkan pejabat tinggi level kenegaraan untuk menghadiri prosesi pemakaman paus ya. Gitu. Karena memang sikap paus yang betul-betul mengecewakan Israel. Dari pertama Paus Fransiskus inilah yang mengakui Palestina merdeka, kemudian juga pernyataan kerasnya soal genosida di Gaza. Tapi juga perlu kita mengerti ya, kenapa sikap Gereja Katolik atau Vatikan dalam soal ini begitu concern. Karena juga Vatikan dan dunia dengan gereja besar lain di dunia juga resah dengan semakin terancamnya posisi kaum Kristen di Palestina. Karena sebetulnya selama ratusan tahun Palestina itu hidup damai, 3 agama Yahudi, Islam, Kristen gitu. Berganti-ganti sejak Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, berganti ke Daulah Umayyah, Abbasiyah sampai di akhir Ottoman, di masa Ottoman 1400 tahun, 3 agama hidup dengan damai. Tidak ada konflik. Kita lihat di Palestina itu ada gereja-gereja tua yang umurnya lebih dari 1000 tahun. Gereja Makam Suci, Gereja Nativity dan lain-lain terawat dan terjaga rapi. Bahkan ada satu gereja tua yang dijaga oleh 2 keluarga muslim selama ratusan tahun, sejak 800 tahun lalu. Itu digunakan secara bergantian oleh 4 gereja besar dunia, tapi dikelola oleh 2 keluarga muslim. Jadi begitu toleransi luar biasa gitu. Tapi semua hancur lebur saat ini. Sejak Zionis berdiri, Israel berdiri, kekerasan terjadi, pengusiran besar-besaran. Yang jadi korban bukan cuma Muslim Palestina, tapi juga orang Kristen Palestina. Boleh diketahui bahwa Kristen Palestinanya usianya itu sudah 2000 tahun. Mereka sudah tinggal di sana sejak pertama kali gereja berdiri. Mereka adalah keturunan dari orang Kristen awal mula. Mereka adalah pengikut dari gereja-gereja awal mula. Jadi mereka itu genuine orang Israel, orang Palestina. Asli penduduk itu. Dibanding dengan orang-orang Yahudi Zionis yang saat ini berkuasa yang mengaku keturunan Yahudi. Yang sebetulnya diragukan keasliannya dibanding orang Palestina sendiri. Jadi kalau bisa saya jelaskan, tahun 2012 pernah ada penelitian genealogi tentang genetik orang-orang Yahudi Israel keturunan Eropa dan orang Palestina asli. Ternyata hasil kajian genetik itu, orang-orang Yahudi Israel asal Eropa ini tidak lebih Yahudi dari orang Palestina. Jadi orang Palestina saat ini sebetulnya keturunan orang Yahudi dulu. Yang dipersekusi oleh Romawi, sebagian mereka kemudian terusir, eksodus, mereka kemudian bertahap masuk Kristen dan kemudian masuk Islam. Dan kemudian mereka sejak datangnya pasukan umat Islam, tentara Islam dari Arabia menaklukkan Palestina, mereka secara gradual menjadi orang Arab. Padahal sebetulnya genealogi mereka itu keturunan Yahudi asli. Dibandingkan dengan orang Israel Yahudi sekarang, yang disebut dengan Yahudi Askenazi atau Yahudi Eropa, ternyata mereka sebetulnya mayoritas bukan keturunan Yahudi asli. Jadi kalau bisa dikatakan siapa yang berhak mengklaim mereka itu Bani Israel, pemegang hak tanah Palestina, sebetulnya orang Palestina. Karena mereka itulah keturunan Yahuda, keturunan Yakub, keturunan Lewi, keturunan Yosef, keturunan Benjamin yang asli. Yang kemudian mereka menjadi Kristen, menjadi Islam dan diarabkan. Tapi di genetik mereka itu keturunan Israel yang asli loh. Bukan orang-orang Yahudi Zionis saat ini yang menguasai, yang berkulit putih, bermata biru, berambut pirang. Yang keturunan Eropa sebetulnya. Secara genetik jauh sekali. Itu ada penelitian tahun 2012 dari sebuah universitas termuka di Amerika ya. Jadi sebetulnya orang Zionis sebagai yang mereka mengklaim sebagai pemegang historis hak atas Palestina Israel ini sebetulnya nggak sah secara genetik. Yang paling sah itu kalau secara genetik orang Palestina ini. Yang mereka itu Muslim dan Kristen. Jadi Paus kenapa begitu peduli dengan Palestina? Karena dia juga ingin menjaga warisan kuno, nasib orang-orang Kristen asli yang mereka keturunan orang-orang yang mula masuk Kristen, yang makin kesini makin berkurang karena terusir sejak peristiwa Nakba, pengusiran besar-besaran oleh orang Zionis yang mengusir orang-orang Arab, yang di situ adalah Muslim dan Kristen. Baik. Jadi banyak hal yang dilakukan selain juga menyelamatkan eksistensi kekristenan di Timur Tengah khususnya Palestina, juga persoalan kemanusiaan. Baik, jadi itulah alasan mengapa Paus terus menyerukan untuk dihentikannya genosida yang dilakukan di Israel. Nah ini terakhir Pak Irfan, bagaimana sebenarnya setelah Paus menyerukan
untuk dihentikannya genosida terhadap Palestina. Bagaimana sebenarnya hubungan bilateral antara Vatikan dengan Israel ini sendiri? Ya, sejauh ini memang memburuk ya. Di era Paus Fransiskus ini karena jelas Paus menunjukkan dukungan yang terang-terangan dan terbuka kepada Palestina. Pertama, pengakuan Vatikan terhadap atas kemerdekaan Palestina tahun 2014. Dan 2015 ketika Presiden Mahmud Abbas berkunjung ke Vatikan, Paus memberikan penghormatan dan pujian luar biasa. Disebut sebagai malaikat. Disebut sebagai malaikat Abbas itu oleh. Luar biasa. Ya mungkin itu agak berlebihan. Tapi saya kira itu ini menunjukkan sikap dukungan simpati beliau kepada Mahmud Abbas. Dan juga ketika Paus pernyataan terakhirnya, jangan lupa di masa sakit tahun kemarin itu beliau setiap hari memantau situasi perkembangan terjadi di Gaza. Ya, menelpon. Menelpon terus, tiap hari loh. Dan beliau juga, dan jangan lupa di Gaza itu ada gereja tua yang umurnya tuh 1200 tahun. Yang itu selama 1000 tahun lebih semasa orang-orang Arab atau orang kaum Muslim berkuasa di Palestina, itu dijaga, dirawat dengan utuh. Dan baru hancur kemarin setelah dibom oleh Israel. Yang dimana di gereja itu adalah tempat berlindungnya para pengungsi. Ya. Baik Muslim maupun Kristen berlindung di gereja tua itu di Gaza. Itu dihancurkan, dibom oleh Israel. Di situ juga ada rumah sakit. Rumah sakit itu juga ternyata milik Kristen. Dibom juga, dihancurkan juga. Di rumah sakit itu juga yang dirawat bukan cuma orang Kristen. Rumah sakit Gaza yang milik Kristen itu. Tapi juga merawat semua warga tanpa pilih kebangsaan dan agama. Jadi ini benar-benar murni soal kemanusiaan. Yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Adalah sebuah genosida, sebuah rasisme, sebuah ajaran neo-Nazi fasis baru di era modern ini ternyata masih ada. Yang harus kita bersamai, sikapi bersama. Tanpa melihat ras, agama, dan kebangsaan. Baik. Nah, pemirsa, itulah tadi kita sudah berbincang dengan Pak Irfan selaku analis Timur Tengah TV One, di mana jika tadi kita mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Irfan, pesan yang ingin disampaikan oleh Paus Fransiskus ini adalah tentang kemanusiaan. Ini bukan lagi soal ras dan juga bukan soal agama. Terima kasih Pak Irfan sudah membagi cerita dan juga pandangannya mengenai konflik yang selama ini terus berlangsung antara Israel dan juga Palestina.